Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rasyid. Marilah kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Widodo dari Kertasari, Suradadi, Tegal. Ngacung Pak, gak ketok kula. Oh, umpetan cilik saya Gus. Pangapunten niki nyuwun sewu badhe tanglet. Pertanyaannya mungkin keluar dari tema pada malam hari ini Gus. Mohon maaf sekali lagi. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana cara supaya tahu asal usul penciptaan nur dari yang kosong menjadi sifat? Seperti itu Gus. Terima kasih, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana proses penciptaan nur menjadi yang kosong? Begini Pak. Kita harus tahu asbabun nuzul surat Al-A'raf ayat 172. Terkait masalah apa yang kusampaikan tadi, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Penciptaan nur dari yang kosong pun sampai tingali cahaya. Nur iku cahaya. Cahaya lampu niki sampai tingali. Iku saka ndi? Mungkin logika ngomong, oh saka setrum. Lah ngoten nggih. Saka setrum. Artinya Bapak Ibu, Anda akan bisa sampai ke setrum, ke wujud setrum. Proses wasilun itu jenengan harus melihat adanya cahaya. Kalau panjenengan iku melihat wujud cahaya terus tanpa memperdulikan yang kosong, artinya adalah setrum, Anda pasti akan mempunyai iman padangi iki sebab ndugi cahaya. Nyun sewu, di dalam syariat sudah dibimbingkan terhadap kita cara untuk meyakini adanya Allah. Bagaimana? Adanya dunia seisinya. Dalilnya, wujudnya dunia ini sebagai tanda wujudnya Allah. Karena yang menciptakan dunia ini adalah Allah. Artinya selama jenengan menganggap kewujudan dunia ini wujud, maka Anda sampai kapanpun tidak akan pernah tahu wujudnya Allah. Sama dengan ini. Aku Allah. Aku Allah. Supaya bisa dikenal wujudku terhadap hambaku, tak lahirna rupa nurullah. Wujudnya nurullah dunya saisine. Akhirnya semua umat manusia menjadikan wujudnya dunia iku yang mewujudkan Allah dijadikan sebagai dalil, sebagai ayat wujudnya Allah. Ini diterima secara logika, sebab di mana ada perkara yang wujud pasti ada yang mewujudkan. Di mana ada bangku mesti ada yang membikin bangku. Oke. Itu secara keilmuan syariat sah. Tapi tak ingatkan, selama jenengan duduk manis di sini kaidahmu, selama itu jenengan tidak akan pernah tahu sejatine wujude Allah. Selama jenengan masih beriman padange sebab cahaya ini, selama itu Anda tidak akan pernah ingat dan tahu tentang wujudnya setrum. Mohon maaf, kalau kita memakai logika Pak,
memang benar kalau lampu ini mati, cahaya kalau nggak datang, nggak mungkin ini jadi padang, alias mesti peteng. Kita terombang-ambing di dalamnya itu, Pak. Kita terpengaruhi dengan bisikan nafsu di situ. Ngapunten. Ingat, prinsip nafsu, sifat basariyah itu sampai tinggali ini Quran. Wa ma ubarri'u nafsi. Kita tidak aman dengan nafsu, visi dan misinya. Apa visi dan misinya? Innan nafsa la amaratum bisu. Ngejak hati lali nang Allah, justru ngejak hati iman nang selain Allah. Makanya jangan heran jenengan waktu sholat hati lali nang Allah, terus eling nang urusan dunya. Jangan heran. Memang ini proses kronologi ruhania kita di mata Allah seperti itu. Tapi ingat, walaupun wujudku tadi biar dikenal tak nisbatkan terhadap Nurullah, dan Nurullah wujudin Nurullah dunya saisine, tapi ingat wujud dunya saisine duduk wujudku. Ya niki Pak mbingungno, makalah iki mbingungno jenengan kali kula. Tadi kan sudah katakan, aku Allah biar wujudku dikenali kawulaku, tak lahirno, tak nyatakno wujudku rupa Nurullah. Lah wujudin Nurullah rupane ya iki donya saisine kabeh. Ya termasuk wujud jenengan kali kula, wit-witan, hayawan, iku wujud Nurullah. Tapi wujudnya iku duduk wujudku. Lah bingung sini iki. Itulah Pak ilmu tasawuf, Pak. Mengapa harus bingung? Jawabannya mek situ. Karena di dalam hati kita masih merasa kita ada. Wis titik. Kalau dalam hati jenengan keakuan diri makhluk enggak ada, mboten bingung. Mboten bingung. Inilah nanti yang kusebut dalam surat Al-Hadid ayat 3. Allah dohir, Allah batin. Wis. Mohon maaf sing laki-laki mengenal lo ya. Iki munting pol lo iki. Pertanyaan jenengan dadekno muntingi sing kawitan. Wis sampean simpen mawon pun dipaham sik. Nek bingung wis gawe ngopi ae dhisik. Rokokan nyantai dulu mriku. Wis. Lah piye carane umpama jenengan yakin kalau padange iki tidak dari cahaya tapi dari setrum? Ya sampean jempok setrum iku. Biar sampean tahu wujudnya setrum itu sampean demok, sampean pegang kabeli, mengke mesti ngejer. Lali sampean wisan. Tapi ya pesanku aja suwe-suwe. 3 detik napa semenit ngono lho. Sak menit kematen Gus. Itu maksudnya ngeten, pun ya. Pun sampean kecoki tenan iki. Jenengan gak iso ambek ngadeg ambek duduk, nggak bisa ambek duduk berbaring. Biar jenengan iki njembok setrum. Akal iki lepas urusan dunya. Bersamaan dengan itu hati sing tadinya duwe rasa wujud, keakuan diri lepas. Gampangnya sampean melepaskan diri. Rasa iki sampean unculno rasane urip duduk rasa jenengan. Pun nemriku mengke nanti di situ jenengan akan ngalami proses di mana jenengan iku makslep lali urusan dunya. Wis sampean gak usah takut. Manakala diterjadikan sampean masuk di dalam alam kefanaan gelap, wis jangan takut. Pun sampai ikuti Allah memperjalankan jenengan ini. Sampai di mana jenengan nanti akan menemukan satu alam gung lewang liwung. Artinya sampai akan masuk dalam atu alam di mana terang benderang tidak tahu datangnya cahaya dari mana dan keakuan diri sampai tidak ada. Yang berkibar di situ hanyalah
innani anallah. Gini ki Pak, jiwa yang gendeng wonten mriki. Ati sampean mesti gendeng nang Allah wonten mriki. Wis, tapi sampean gak usah wedi, gak usah takut. Sampean bisanya tidak takut kalau sirul asr itu betul-betul kuat. Sebab fungsinya sirul asr di tahapan pertama su'aul basyirah hanya meyakini, hanya hidup yang memperjalankan jenengan. Nggih, manakala jenengan di situ nanti ketemu para WIP makhluk malaikat, para kanjeng, para nabi, para rasul, para kekasih Allah, apapun sudah itu isih makhluk, Pak. Semuanya isih makhluk. Wis ngalir mawon. Lakukanlah ini dalam 24 jam dengan semampu jenengan. Intinya sehari semalam jangan sama sekali ndak. Estu. Enggak bisa berdiri dengan duduk. Enggak bisa duduk dengan berbaring. Minimal jenengan ajenge sare. Ajenge sare. Wis, di situ ada kronologi kejadian-kejadian sing di luar batas kemampuan akal sampean. Udah sampean gak usah takut. Sok kadang jenengan iki ruhaniyah semerap jenengan keluar dari jasad sampean. Wis biarin. Sampean nganu teh, ojo wedi. Aku engko isok balik apa gak usah takut. Ingat prinsip ketika ajal itu sudah waktunya, ya gak balik. Ketika itu enggak waktunya, ya belum datang, mesti balik. Wis prinsipnya itu tok aja. Bon, iku carane sampean kali kula untuk dikatakan jembok setrem, ketemu Allah di situ. Wis, ini gua surat Ali Imran ayat 191. Itu Pak kronologinya cahaya sampai kekosongan dalam penciptaannya itu. Jadi ketika saat kesebut ruh nanti masuk rasa. Kalau sudah masuk rasa, ruh itu masuk di dalam cahaya atau nur. Ini nanti kalau sudah masuk pada hidup, maka seluruhnya itu tidak ada. Mulai ruh, rasa, cahaya, terus Allah nama sudah tiada. Urip sudah tiada. Tinggal apa? Tinggal sesuatu yang tidak bisa kau namakan. Makanya la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Lanjut. Mohon izin kula saking pembimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking pembimbing Ustaz saking Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, badhe tanglek dumateng Bapak Kiai. Apa asal kejadian diri atau ihsan? 2. Apakah alam semesta yang tidak kelihatan itu adalah hidup? Apakah semua makhluk ada di dalamnya? Mohon dijelaskan. Kula mohon pandonganipun kula nderek ngaos kali pembimbing dari Kertasari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Asal muasal paran sangka Gusti Allah ya kudu balik ning Gusti Allah. Asal muasal jenengan fitrah
harus bisa kembali fitrah. Nabi Adam asalnya negeri surga akhirat, bukan penduduk bumi. Nanti harus bisa kembali ke surga, bahasanya tadi. Kalau kita melihat proses asal muasal dari ahad, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sebelum manusia ini Allah ciptakan, Allah itu dawuh terhadap para malaikat, malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku mau menjadikan khalifah di muka bumi ini. Khalifah itu pemimpin. Ternyata itulah manusia. Semua malaikat pada saat itu setuju. Kecuali namanya Ajazil. Wakola Aidon Banul Jan. Mereka mengatakan, Ajazil itu berkata gini Pak, nang Allah. Ya Allah, bukankah kami setiap saat waktu bertasbih, bertahmid, mensucikan jenengan? Apakah nanti tidak akan menjadikan tumpah darah di muka bumi? Ajazil itu jawabnya ngoten. Lalu Allah bersabda, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini sak temeni ingsun. Ingsun Pak. Diterjemahkan secara syariat, ingsun iku Allah. Yang dawuh. Iku a'lamu. Luweh ngerti. Luweh paham. Ma ing apa ta'lamun. Kang orang ngerti sira Ajazil. Ngoten iku Ajazil iku keringetan sak jagung-jagung Pak. Ketika saat didhawuhi Allah ngoten. Bapak Ibu, ini Nabi Adam belum ada. Nur Muhammad di dalam diri jenengan yaiku wiji kang dumadi sak lebete urip. Sesuai dengan tanyakan tadi ning ahad. Cara gambar fisik nutfah di dalam mani itu ada sel. Itulah yang disebut Nur Muhammad. Bapak Ibu, ini kronologinya. Akhirnya secara syariat Allah menciptakan Adam. Jasate dari saripati tanah. Rohipun dari Allah sendiri. Yang secara bijaksana disebut Nur Muhammad. Sehingga tanpa Nur Muhammad, semua dunia saisi ini tidak akan pernah wujud. Jikalau tidak ada ndok, ya gak ono pitik. Sebetulnya bukan telur itu Pak. Elas di dalam telur itu loh yang disebut Nur Muhammad. Gak akan terjadi wujudnya ayam. Pun ketika sudah wujud Allah dawuh. Wa idh qala tatkalane dawuh sapa Allah Gusti Allah lil malaikati terhadap malaikat usjudu do sujuda sira kabeh li Adama maring Nabi Adam. Akhirnya kamredeg malaikat iku sujud. Iki hukum syariat jenengan iku sujud nang kotak watu. Tahu kotak watu? Ka'bah. Iki hukum syariat.
Tapi maksud hakikate ruhaniyah sampean sujud sing nguasai kotak batu itu. Ka'bah itu. Mbon tersinggung loh ya. Mbon tersinggung. Ini proses kita memangnya. Tapi ila iblis. Kecuali iblis ajazil wau. Sebab apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Di dalam diri iblis itu ada sifat yang namanya takabur. Sebab apa muncul takabur? Allah dawuh. Iblis dalam Gusti. Apa yang menjadikan penghalang dirimu kau tidak mau bersujud atas perintah aku? Jawabannya sederhana, Pak. Ana kholaktani minar wa kholaktahu mintin. Duh Gusti, kula kan sampean jadikan dari api. Sedangkan Adam dari tanah. Mulia mana? Mesti mulia dari api. Dari arah itulah Pak. Akhirnya iblis nggak mau patuh atas perintah Allah. Nyun sewu. Ini kinayah. Ini sanepan Pak. Ini isyarah. Maksudnya sebenarnya bagaimana? Nyun sewu. Kita golongan manusia. Ada yang miskin. Ada yang kaya. Ada yang bodoh, ada yang alim. Ada yang jadi masyarakat biasa, ada yang menjadi pejabat. Ada manusia itu golongan sing gak tahu ibadah secara syariat, tapi ada yang ahli ibadah secara syariat. Hati-hati. Hati-hati yang kebagian sugih, kebagian punya pangkat jabatan, kebagian ahli ibadah, sing hati-hati Anda. Hati-hatilah. Atau ahli ilmu, alim, hati-hatilah. Ini jikalau Anda tidak paham, kau akan meneruskan proses perjalanan daripada mohon maaf, buka surat Ibrahim ayat 3. Nyun sewu, sebelum masuk di ayat itu, perlu kami jelaskan. Nengati sampean kita ini Pak, akan muncul rumongso takabur. Ada kesombongan disebabkan karena kita orang berada. Kita kegolong orang yang kaya. Lah kaya macam-macam sebabnya. Bisa jadi kaya tani, kaya dagang, kaya laut. Entah. Kadang-kadang kaya dari sumber ngingu toyol. Macam-macam ya. Bisnis-bisnis itu. Jenengan Pak. Nek gak mengenal ilmu tauhid, siapapun kita pasti takabur. Mesti muncul rasa rumangsa sugih ku kita. Akhirnya jenengan iki akan mengakui luwih sugih daripada orang lah. Pasti kita akan berbuat dolim. Wis hati-hati. Yakjubuhum bi ilmihim, yakjubuhum bi amwalihim. Mohon maaf. Kalau ini kau biarkan, Allah akan menutupi hatimu dengan kesugihanmu. Bisnismu tambah digedek nih Allah hasilnya. Akhir tadi istidraj penglulu nih Allah. Jenengan di situ mesti akan merasa yang kaya. Nomor satu sak Tegal adalah kita. Iswa. Akhirnya nggak tahu sopo siro, sopo ingsun. Allah nutupi
Hati-hati. 1. 2, oleh karena kita mulai kecil dididik ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu alat, akhirnya kita alim ilmu itu. Bahkan menjadi penasehat. Segala hukum apapun yang endingnya di dalam dohiriyah, kalau tidak fatwa dari kita, umat itu kurang lego, kurang puas. Hati-hati. Hati-hati. Bisa jadi kita dalam hati akan rasa takabur pada Allah atas ini semuanya. Pada sifat ilmu jelas sifat ma'ani, sifat wajibnya Allah. Mengapa dirasa diakui kita rampas? Ini jelas salah. Ini kita akhirnya merasa kita jadi orang alim. Padahal yang alim itu adalah Allah sendiri. Kalau seperti ini Pak, mesti jenengan iki merasa lebih alim daripada orang lah. Ini kalau kita biarkan, kita tidak akan menerima makalah orang lain, pendapat orang lain. Membenarkan pendapat saya sendiri yang berhak, yang harus dipakai. Wis, ini adalah takabur di mata Allah. Hati-hati. Yahjubuhum bi ilmihim. Allah akan menutupi dengan ilmu itu terhadap hati kita, sehingga hati kita sampai kapanpun akan buta terhadap Allah. Na'udzubillah. Lagi rasa takabur akan muncul dalam hati kita disebabkan kita merasa lebih baik daripada orang lain. Dengan bentuk kita disebut oleh masyarakat al-ubad, ahli ibadah. Secara dohiriyah. Mohon maaf. Hati-hati. Allah bisa menjadi menutupi hati sampai dengan status al-ubad tadi. Bapak Ibu, 3 hal ini tidak akan Allah jadikan sebagai hijab tutupi hati jenengan, manakala jenengan faktulu anfusakum, meniadakan keakuan diri kita yang kaya, diri kita yang alim, diri kita yang lebih baik daripada orang lain. Lalu muncul semuanya yang kaya, yang alim, yang baik itu hanyalah ingsunnya Allah. Baru selamat. Berhubung iblis tidak ada di situ, nggak mau Pak. Akhirnya iblis minta 2 rekom. Datang Allah. Al-Hijr 39:40. Ya Allah, saya sudah kadung sampai cap sebagai makhluk yang khianat, makhluk yang mokong. Izinkanlah saya minta 2 rekom. Apa iblis? Setunggal, 1. Izinkanlah saya untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam. Monggo, nek iso. Nomor 2, tangguhkanlah umur saya tidak jenengan pateni sampai hari kiamat. Oleh karena iblis itu dapat rekom dari Allah untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam, maka terjadilah fakta Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga ke dunia. Hanya disebabkan karena makan buah. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Adam, jikalau kau ingin tetap bermukim di negeri akhirat, jangan kau pernah mendekati buah khuldi. Bapak Ibu, jikalau jenengan pingin makrifat terus waktu kecil, jangan Anda mendekati buah khuldi, yaitu hubus syahawah. Ini. Tapi berhubung wis nasib Gusti Allah ikut terjadi, maka
terjadilah kita tersesat dan disesatkan oleh nafsu, oleh iblis itu. Seperti Nabi Adam. Tapi Gusti Allah pesen, Adam, wis blenger nak kuwi ana donya. Wis kapok inggih gak weno. Mangan ya leren nandur, leren soro. Jenengan diwastani, kuwi wis akil balik. Ning donya pegel awakmu ning donya. Biyen dadi anak kecil aja enggak kerja, dia apa kemauannya akan datang. Dikasih orang tua, Pak, Bu, sate Bu, mesti kasih. Padahal anak kecil enggak pernah kerja, minta gini, minta gitu, dituruti. Itulah Pak gambarannya Pak. Sekarang proses jenengan kadung sudah seperti ini, Allah mengingatkan. Adam, ingin balik anak? Nggih Gusti. Tapi ono syarate. Apa syarate? Iki lho sampeyan cekel. Fatalaqa Adamu mir Rabbi kalimatin fataba alaihi. Syarate mung situk. Adam bisa balik nang negeri asal akhirat, jenengan balik ke fitrah nang Allah syarate situk. Apa menurut ayat itu? Harus menerima kalimat. Kalimat iki wahyu. Wahyu itu bukan sawah payu lho ya. Wahyu. Sing dimaksud wahyu niki fitrah Pak. Apa yang menjadikan hati jenengan itu bisa kembali pada Allah. Itulah kefitrahan wahyu. Saya jawab, yang disebut kalimat adalah wahyu sing didik ruhaniah jenengan, tinggalkan iman selain Allah. Pun titik. Anik butullaha wastanibut taghut. Arahkanlah imanmu, ruhaniahmu itu hanya pada hidup. Wastanibut taghut, lan jauhkanlah hatimu dari taghut selain Allah. Faqala aidon wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah, barang siapa meninggalkan taghut maka wa yu'min billah, dia akan bertemu Allah. Carane ya niku wau, terusno oleh zikir niku. Fataba alai, kesalahan Nabi Adam memakan buah khuldi, diampuni Allah. Kesalahan jenengan memakan buah khuldi yang akhirnya menjadi syirik khafi, akan diampuni Allah karena kembali. Yes. Mutu qoblal maut, lakukanlah hal ini sebelum datangnya kematian. Ini Bapak ya. Jadi sebelum jenengan kalih kula masuk di dalam alam yang disebut surga atau akhirat dan alam dunia, itu songko ahad. Lah bagaimana kembalinya ke akad? Ya tiadakan keakuan jenengan sebagai makhluk yang wujud, sebagai makhluk yang kidam, yang bako, dan sifat-sifat wajib Allah. Lepas Pak. Caranya teruskan olehmu dzikir titik pun. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, lali. Apa yang kedua tadi Pak? Lupa saya. Podo lali nih. Apakah alam semesta itu adalah wujud dan adalah apa? Adalah wujud ya. adalah Allah. Nggih. Nggih, dan apakah makhluk itu di dalamnya lingkaran Allah wujud. Ya, urip. Nggih. Alam semesta ketika jenengan melihat dengan mata dohir mesti kosong. Ini kosong. Tapi jikalau sampai lihat dengan mata hati, justru sing kosong itu yang wujud ini. Ini kebalikan Pak.
Jikalau jenengan melihat alam semesta ini dengan mata dohir jasad, mesti ketemu kosong. Tapi jikalau jenengan melihat dengan mata hati terhadap alam semesta, ini wujud. Kebalikan. Makanya orang ahli hijab wujudin dunya ikut dijadikan sebagai bukti wujudnya Allah. Tapi ahli syuhud tidak. Ahli makrifat tidak. Justru wujudin dunya ini sebagai burhan bukti ketidakwujudnya selain Allah ini. Termasuk ini. Karena memandangnya dari ainul basirah bukan ainul basariyah ini. Memang benar Pak. Jadi alam semesta itulah wujudnya Allah. Tapi jangan kau lihat dengan mata dohir. Lihatlah dengan mata batin. Apa mata batin? Tadi saya katakan imanul haq yang disebut ihsan. Sebab tanpa urip ini, mohon maaf, tidak akan pernah ada pergerakan secara dohir. Umpama saya berdiri, mohon maaf. Kalau saya tidak bergerak, bayang-bayang nggak akan bergerak. Cetong ya? Oke. Yang ketiga, apakah makhluk itu di dalamnya itu? Tinggal kita memandangnya dari mana. Kalau memandangnya dari mata dohir, benar. Sebab apa? Sebab yang melayani seluruh makhluk itu adalah urip iku. Contoh, kita bisa ke sini, yang menjadikan bisa ke sini siapa? Urip. Oke. Kita makan, siapa yang menggerakkan dalam makan? Urip, hidup, ya. Sampah kita telan dan lain sebagainya. Intinya hanya urip itu yang melayani kita setiap detik. Dalam hal melihat, mendengar, berucap, bernafas, apapun tidak bisa lepas dari itu. Tapi jikalau mandangnya ini dari pandangan rohaniyah, tidak ada selain daripada yang ada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada itu bisa melihat yang ada, bisa bergerak? Nggak bisa. Yang bisa bergerak, yang bisa melihat, itu yang ada sendiri. Cik bingung. Untuk meniadakan perkara yang sejatinya tidak ada, kembalilah jenengan dalam surah Al-Baqarah ayat 54. Faktulu anfusakum, bunuh diriyo. Bunuhlah keakuan makhluk mulai dari wujud sampai apapun, lalu tetapkanlah wujud itu siapa. Keterangan sifat wajib itu tidak boleh tidak. Keterangan sifat wajib itu tidak boleh tidak. Contoh wujud tidak boleh tidak ada kewujudan itu. Ketidakwujudan itu dalam diri Allah. Artinya sing wujud hanyalah Allah. Lalu lawan sifat wujud adalah Adam. Tidak wujud itu menjadi sifat wujudnya makhluk. Jikalau jenengan sudah menetapkan sifat Adam dalam diri jenengan, maka akan nyata wujudnya Allah. Bon. Sekali lagi, jikalau jenengan menetapkan sifat Adam dalam diri jenengan sebagai makhluk, maka akan nyata wujud sejatinya Allah dalam diri panjenengan. Pun kalau hanya dia
yang ada, maka selain itu tidak ada. Jadi makhluk tidak ada di dalam urip. Miturut pandangan hakikat makrifat. Nek menurut pandangan syariat, ya memangi di dalam hidup itu ada makhluk. Begitu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, nama saya Kajan dari Kertasari, Suradadi, Tegal. Saya akan bertanya kepada Bapak Kiai terkait dari awal masalah sholat. Bagaimana ketika sholat sedang sholat, akan tetapi saya mengingat pada Allah atau hudur, akan tetapi lupa akan rakaat atau bacaan. Apakah itu menurut syariat itu sholatnya sah atau tidak? Atau itu sah secara hakikat? Kedua, bagaimana orang yang masih di wilayah atau di makom syariat saja itu rohaninya masih najis atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus memakai dua kacamata. Kacamata syariat dan hakikat. Kacamata manusia dan kacamata Allah. Miturut kacamata syariat, berhubung jenengan waktu sholat iku ati sampai gendeng nang Gusti Allah, syariat itu nggak bisa mengkiri hukum. Di dalam ilmu fuqaha tentang fikih dari mazhab siapapun, wong gendeng iku nggak bisa hukumi. Orang gila loh ya. Jadi dalam syariat itu terbatas menghukumnya itu. Harus sesuai dengan dalil akliyah. Kalau dia tidak berakal, akhirnya dilalaikan Allah, ya sudah. Syariat nggak bisa menghukumi. Terus bagaimana kacamata hakikat? Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin ai khashiin. Wajib sholat itu khusyuk bertemu Allah. Tapi untuk bertemu Allah ada dua golongan. Satu khos, kedua khawasul khawas. Kalau khos berarti dilalaikan akal sampean, tidak hanya hati, akal dilalaikan jenengan iki posisi dalam sholat. Apalagi rokaat lalai. Nggak bisa hukum syariat menghukumi. Karena sampean iku majnun. Jadab. Pun satu. Nomor dua, secara kacamata hakikat mengunggui Allah, yaitu yang disebut inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifau wa ma ana minal musyrikin. Inilah sholat yang tidak menyekutukan Allah. Harusnya seperti ini. Dalam surat Al-An'am 79 ini tadi, jikalau ini wajah tu, sesungguhnya wajah ruhmu itu menghadap terhadap sifat Allah, tidak menghadap wajah tu wajia, wajah Allah, tapi menghadap sifat Allah yang berupa samawati wal ard, maka tidak wama ana minal musyrikin. Manafinya harus, ini akan hilang. Akhirnya wa ana minal musyrik, dan saya termasuk orang yang menyekutukan Allah. Ini terang-terangan saya terangkan ini supaya umat Islam paham, supaya sholatnya itu meraih betul-betul sholat yang khusyuk. Jadi yang kedua, kalau jenengan diletakkan khawasul khawas, akal masih sambung Pak terhadap rokaat berapa, tapi hati sampean nggak sambung. Karena hati sampean di dalam
genggaman Allah, sudah ke ahad. Akal sik disambung ke Allah, akhirnya jenengan bisa ngimami. Karena sampean membawa sifat papat, sidik, fatonah, tablek, amanah. Kalau yang khos tidak dibawakan ini. Enggak dibawakan. Makanya tidak boleh jadi imam di tengah-tengah sholat wong syariat. Bingung wong syariat nanti. Lah, mari takbiratul ihram langsung sujud. Gak bingung ah. Wis jadi makmum aja dulu. Bon. Yang pertama. Yang kedua, apakah ruhaniyahnya kita orang syariat itu masih kotor? Lah gitu nih. Bon. Tadi sudah saya katakan manusia itu ada jasmani, ada rohani. Jasmani dididik hukum syariat, rohani dididik hukum hakikat. Jasmani hablum minan-nas, rohani hablum minallah. Jasmani dunia, rohani akhirat. Apakah kita yang ada di syariat itu ruhaniyahnya mesti masih kotor? Jawabannya ada dua. Jikalau jenengan berjalan dengan kaki satu, piye rasane? Pincang toh? Pincang. Jikalau hati jenengan belum menerima yastami'unal qaula wa yattabi'una aksanahu, Az-Zumar ayat 17-18. Orang yang dipilih oleh Allah, maka kita asline masih kotor di mata Allah, bukan di mata manusia. Ruhaniyah kita masih najis. Dikatakan najis sebab di dalam hati kita fi qulubihim maradun. Fajadahumullahu marada. Masih ada banyak penyakit, Pak. Tapi kita tidak merasa selama ini. Iblis ngomong, Gusti, semua Adam dan anak putu Adam akan kujerumuskan, kecuali satu yang tidak bisa aku jerumuskan. Siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ayat 40 surat Al-Hijr. Siapa mukhlasin itu? Orang yang dipilih Allah. Siapa yang dipilih? Dijawab Az-Zumar ayat 17-18. Dialah alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsana. Dialah dia yang sudah mendengarkan ajan Rasulullah di jalur dinul haq. Dia tidak hanya beriman akan tetapi juga melaksanakan. Jenengan tadi sudah beriman tentang rasa terus sampai lakokake, yaitu minhumul mukhlasin. Kalau jenengan sudah masuk di situ, berarti jenengan inilah yang dimasukkan surat Al-Hijr ayat 40. Ini kok gak gampang, Pak, nafsu melebun jenengan, atin jenengan waktu sholat. Gak gampang. Karena Allah yang menjaga jenengan lewat cahaya makrifat dalam diri jenengan disebabkan karena selalu hati jenengan berzikir. Pun kembali pada pertanyaan. Apa memang pertanyaan yang kedua lali ya, Pak? Sampun dah yang kedua. Ada yang ketiga mboten? Mboten enten. Mungkin ibu ada? Ada ibu yang bertanya? Kalau enggak ada kita kembali ke Bapak. Masih ada Bapak? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, saya Ahmad Marzuki dari Ralu Dongkal Pemalang. Yang ingin saya tanyakan seperti ini Gus, di dalam syariat di rukun iman antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wa bil yaumil akhiri wa bi qadri khairihi wa syarihi. Yang akan saya tanyakan di wa bi qadri khairihi wa syarihi itu adalah keseluruhan bahwa baik dan tidak baik adalah ciptaan Allah.
Tapi di sini praktek kita disuruh bahwa manakala yang baik dinisbatkan ke Allah, tapi yang tidak baik dinisbatkan pada diri kita yang melakukan. Bagaimana menurut Gus dalam pandangan hakikat di hal yang seperti itu? Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syuhudul wahda fil kasroh. Ahli syuhud itu selalu meniadakan selain Allah. Sehingga beliau selalu ada di alam kefanaan. Ingat, dzikir di dalam hikam itu ada 4, Pak. 4 golongan. Ada orang yang berzikir lesannya tapi hatinya lalai. Ada orang yang hatinya berzikir pada Allah tapi juga lalai pada Allah. Ada yang ketiga, orang yang berzikir tapi dia itu masih merasa dirinya ada, tapi Allah sudah terasa dekat. Yang ketiga tahapan, orang yang berzikir sudah kefanaan selain Allah. Berkenaan dengan pertanyaan khairihi wa syarrihi minallah. Satu ayat lain, jikalau ada yang baik itu datangnya dari Allah, jikalau jelek itu datangnya dari dirimu sendiri. Maksudnya nafsu. Jenengan biar tidak menuduh ada sesuatu yang berkuasa selain Allah, harus syuhudul wahdah fil kasroh. Artinya mengahadiahkan untuk menuju ke ahad. Mengahadiahkan hal-hal yang banyak untuk menuju ke tunggal, ke esa. Piye carane? Empun ningali nama Allah. Empun ningali nama malaikat. Empun ningali hal-hal yang kayaknya dari makhluk. Tapi lihatlah hidup. Kita kalau melihat hidup, maka tidak ada nama baik dan buruk. Karena nggak ada. Buruk ya sesebutan makhluk, baik ya sesebutan makhluk. Itulah nanti akan dikatakan jais wenang. Secara hakikat kita memandang, jangan mandang baik buruknya, karena itu makhluk. Pandanglah hidup yang berperan siapa. Kembali lagi caranya, faktulu anfusakum, tiadakanlah, fanakanlah selain Allah di dalam dirimu. Kalau sudah jatuh di dalam wilayah itu, maka walaupun miturut orang lain dikatakan baik atau buruk, tetap jenengan beriman datangnya dari Allah. Modali mana? La haula wala quwata illa billah. Niku modal jenengan. Semua makhluk itu laksana patung. Cara orang Jawa laksana dalang dengan wayang. Walaupun yang dimainkan di kelompok Ngastino kan jelek gitu. Tapi siapa yang memerankan? Terus yang memerankan di dalam Negoro Ngamarta baik kanan, siapa? Dalang lagi. Tinggal kita melihat dari mana, Pak? Kalau kita melihat dari sisi makhluk, beda. Kita gak menyebut, gak ingat pada dalang. Siapa sih ngomong Petruk, Bagong? Siapa sih ngomong di dalam Ngastino? Di situ Buto Ijo, loh, nah Buto ah.
Wis pokoke golongan sing kiwa-kiwa niki lho. Tapi jenengan nek gelem kembali langsung asine sing ngomong sinten? Jawabane Pak Dalang. Tinggal kita melihat dari sisi mana gitu aja, Pak. Lah, kalau melihat dari ayat, jikalau iku sayyi'ah jelek min nafsih, dari dirimu, dari diri siapa? Kalau jenengan sudah masuk dalam hidup, ya diri Allah. Diriku kan dari huruf nun faksin toh Pak, nafsu, ingsun, diri. Tinggal diri lari kemana? Diri Allah apa diri makhluk? Makanya hilangkan kedirian makhluk dalam dirimu, pasti akan nyata dirinya Allah. Begitu Pak. Tapi tetap saya menghormati di dalam sistem syariat. Mengapa dikatakan kalau baik dari Allah, kalau jelek dari dirimu sendiri? Iku supaya secara jasmani kita tidak terbiasa melakukan perkara yang jelek. Ngoten lu asli nih. Makanya ada hukum dua, larangan dan perintah ada di situ. Cuman sayang sedikit, hukum larangan perintah secara rohaniah itu tidak mereka terima. Ini. Sehingga kita orang syariat sampai kapanpun tetap rohaniah kita di mata Allah najis. Dikatakan najis, dalam hati kita masih ada iman selain Allah. Lanjut, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Gus dari Tegal. Begini Gus, ada sedikit cerita. Ini kejadian baru kemarin-kemarin. Di saat waktu sholat, anak saya masih nonton TV Gus. Terus saya mengingatkan anak saya, Dek, TV-nya dimatikan, segera sholat, ingat Allah. Segera ingat Allah. Nah anak saya nanya Gus, Pak kalau ingat Allah apanya yang diingat? Saya belum bisa jawab Gus. Jujur saja, saya bingung ya. Terus saya sering melihat Gus di YouTube ya, menerangkan Allah itu hidup, Allah itu hidup. Sengertinya saya hidup itu ada dua unsur Gus. Hidup secara syariat, yaitu hidup yang dihidupkan makhluk. Hidup hakikat adalah dia yang maha hidup, Allah Subhanahu wa ta'ala menurut saya. Kemudian secara syariat juga ya rasa ada dua, rasa ada dua unsur. Rasa lahir dan rasa batin. Lah, di sini Gus mengatakan tadi zikir dengan rasa. Zikir yang dengan rasa tentu bukan pakai ucap ya Gus ya. Lah, lalu rasa yang mana Gus? Apa yang lahir apa yang batin? Di sini saya bingung Gus. Jadi ada tiga pertanyaan Gus. Satu, ingat Allah apanya yang diingat, supaya nanti ya kalau anak saya pulang saya bisa jawab. Nanti saya mau tanya Gus gitu. Saya tunggu Pak, ya. Nah tadi hidup itu ada dua, syariat hidupnya makhluk, hidup yang dihidupkan dan hidup yang hakikat yang maha hidup. Terus rasa lahir rasa batin pakai yang mana Gus? Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan cara bagaimana kita mengingat Allah? Lewat mana? Yang diingat itu apanya? Gitu dah. Oh ngaten. Sadar atau tidak sadar jenengan, kita itu ruhaniah sebelum diletakkan di dunia ini dulu sudah ketemu. Dengan modal itulah jenengan akan mengingat. Dengan cara bagaimana kita mengingat, kembali kepada asal. Inilah yang kumaksud sangkan paraning tumati. Ngingatnya itu jenengan harus sadar kalau kita itu tiada. Kalau kita itu Adam. Ketika kita sudah sadar kalau kita itu tiada, maka disitulah akan muncul ingat yang sebenarnya.
disebut ingat yang sebenarnya. Apa? Kesadaran yang ada hanya aku Allah. Wes. Niki tidak semudah kita membalikkan tangan loh Pak ya. Kalau Syekh Ibnu Athaillah dawuh itu birriyadati wal azkar. Harus berhati dan terus berzikir. Apanya yang diingat? Ya dah. Itulah kesadaran keakuan Allah. Yes. Bagaimana kita bisa dikatakan ingat pada Allah? Wong kita nggak ada. Bagaimana kita yang nggak ada dikatakan bisa ingat kepada yang ada? Berarti yang ingat siapa Pak? Allah sendiri setelah jenengan kali kula meniadakan dengan bentuk kesadaran bahwasanya diri itu tidak ada. Itu caranya. Simple jawabin ngene. Nah, gini nak, cara untuk mengingat Allah. Sing ingat iku Allah. Setelah diri kita, keakuan diri kita itu tidak ada. Jikalau sudah ada kesadaran diri kita tidak ada, itulah tanda-tanda sudah dikatakan ingat pada Allah. Sebab yang ingat Allah itu Allah sendiri. Wis kurang genah nak. Madepon nang kaca pengilon. Ketok wajahe sapa nak awakmu? Ngelak jawabane ketok wajah kula sendiri. Ya iku maksude. Don, satu. Nomor dua, masalah hidup. Jadi ya, ada yang hidup sebab dihidupi, ada yang hidup maha hidup yang menghidupi. Atau dikatakan hidup dohir, hidup batin. Inilah Pak yang saya maksud huwal awwalu wal akhiru wadh-dhahiru wal batin. Sampean harus meniadakan yen manusia hidup dalam diri manusia yang disebut ruh itu sebab dihidupan Allah. Iki sampean tiadakan. Kalau jenengan boten meniadakan ini, kita merasa hidup sebab dihidupi oleh Allah. Sebab kita asalnya itu mati atau tidak ada. Pun Pak, sampean mriki wau ana tujuan teko omah apa? Ngaji. Oke, itulah hakikat tujuan. Kalau sudah sampai di sini, berarti jenengan iku sudah makrifat. Lah makrifat iku nyatane hakikat. Tapi berangkatnya ke sini seakan-akan jenengan ke sini bisanya ke sini itu numpak syariat dan thariqah. Apa syariate? Sepeda, mobil. Apa thariqahe? Jalan ini. Tapi ketika sampean sudah di ahad, di makrifat duduk di sini, mana sepedai? Sampean parkir mboten? Parkir nggih? Mboten digowecoki terus gendong. Terus jalannya nanti tadi mana? Sampai lewati tok toh? Artinya apa Pak? Kita akan sah mengatakan antara rasa batin dan rasa dohir, antara hidup dohir dan hidup batin, la farqa bainahuma, tidak ada bedanya manakala sudah di titik ahad. Itu caranya. Kalau jenengan belum di sini, ya masih ada di perjalanan tadi. Syariate sepedaan terus, thariqahe lewat jalan. Nah, ada hakikatnya enggak? Tujuannya enggak? Ada tujuan? Kalau dikatakan ada tujuan ke sini, mesti jenengan itu ke sini. Kalau sudah sampai di sini, sebelumnya jenengan parkir sepeda tadi, artinya keakuan diri kita parkir. Syekh Ibnu Athaillah dawuh terkait masalah ini, idfin wujudaka, pendemen keakuan iro.
fi ardil humuli, di dalam bumi humul. Humul iku sepi. Pendemen keakuanmu di dalam bumi humul. Apa bumi humul? Sepi. Lebokno rasa rumangsa keakuan diri itu di dalam kefanaan. Sebab jikalau jenengan belum memendem bumi keakuan di bumi humul, sing muncul dalam diri jenengan itu keakuan hamba terus mungkin. Jikalau jenengan mau untuk memendam di bumi humul keakuan jenengan, maka yang nyata, yang tumbuh dengan benar, itu adalah keakuan Allah. Keakuan Allah. Ini tidak bisa dibantah. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Jikalau lampu itu sudah menyala, tidak bisa dibantah kebenarannya. Kegelapan itu akan hilang. Bon. Ada lagi? Masih tadi yang depan, monggo Mas. Miki gak nyampe ya, monggo niki Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mamunten Gus. Perkenalkan, nama saya Cipto dari Duku Waru, desa ini, dari Kabupaten Tegal. Mohon maaf Gus, saya mewakili Jamiah Jaya Abadi Nur Iman. Nyuwun izin pada tanggal Gus. Pertanyaan pertama mewakili Jamiah. Wajibkah umat Islam harus bertauhid? Kaping kalih nyuwun pitutur fatwa dipun panjenengan Gus tentang bagaimana, barangkali ada trik yang jitu Gus, supaya sedikit kita bisa cepat nyampe ke usulan. Kalau boleh pertanyaan ketiga tentang isyarah Gus. Isyarah. Iya. Isyarah yang datangnya dari mimpi dan isyarah yang datangnya dari kejadian keseharian Gus. Maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi nggih, niki sudah mencapai jam 12, besok kami juga kerja ya. Masih pakai yang depan ini ya. Lali. Dari Jamiah, wajibkah umat Islam untuk bertauhid? Nggih. Pun. Sampai padosi surat apa ayat gini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Surat apa? Pasti ini Al-Qur'an. Di Google tinggali. Dialah Allah yang mengutus utusannya ai Muhammad bil huda dengan membawa petunjuk wa dinil haq ai dinu tauhid dan membawa agama yang mengesahkan pada Tuhan. Tauhid itu artinya adalah ilmu untuk mengesahkan pada Allah. Ini kita awalnya itu Allah kita banyak. Tadi air, gitu. Apapun kita imani. Allah kita banyak. Kita esahkan. Kita tunggalkan. Maksud dan tujuannya apa? Liyudhirohu ala dini kullih. Untuk membebaskan hati jenengan dari belenggunya nafsu. Karena belenggunya nafsu itulah akan menjadikan jenengan iki Allah tidak esah. Untuk mensucikan agama jenengan kali kula sing asale dereng suci. Untuk menyempurnakan keislaman kita yang awalnya kita itu Islam kita belum sempurna. Belum sempurna. Islam kita masih Islam keturunan, Pak. Biar gak hanya keturunan, mohon maaf loh ya. Biar sempurna kafah, maka wajib bertauhid. Hal ini beliau lakukan walau karihal musyrikun.
Walaupun beliau itu dicaci, dibenci oleh umat. Saya Pak, mohon maaf jujur, 24 tahun ini. Cacian, makian, kiri kanan, bahkan saya dipanggil asu, dipanggil babi, dipisui COK. Ajaran ini roti terasa tai sudah biasa. Tapi itu tidak menjadikan saya berhenti. Karena beliau-beliau yang mencaci dan memaki ini belum paham. Kalau sudah paham, aku yakin dia akan merasa selama ini dolim pada Allah. Akhirnya Allah terasa dekat. Ini prosesnya. Makanya ketika Rasulullah masuk di dalam kaum Taif, ajaran beliau bukannya diterima, bahkan dihujat, bahkan Rasulullah diantemi sampai teletongi onta, bahkan dengan batu. Sampai malaikat Jibril ini gak tego Pak terhadap Rasulullah Muhammad. Kaum Taif yang bangkang itu saya blei dengan gunung Uhud bagaimana? Rasulullah jawab, jarno, karena beliau belum mengerti. Siapa tahu dia nanti tidak menjadi pengikutku, tapi anak putune. Lah, ya apa sih Pak? Dan ini sudah terjadi pada diri saya ketika tahun 2007. Golongan-golongan yang tadinya itu dikatakan sebagai ahli kitab, itu berupaya saya untuk tidak menyampaikan hal ini dengan bentuk kami itu diusir dari kampung saya. Tapi saya tidak mau keluar. Karena saya mengatakan beliau-beliau itu belum paham dan butuh proses, Pak. Setelah proses selama kurang lebih 3 hampir 4 tahun, beliau sadar, Pak. Akhirnya sampai sekarang saya dijadikan sebagai kepala desa. Ayo. Kesimpulannya, orang yang membenci atas ajaran yang kau sampaikan di jalur dinul haq, jangan kau benci. Dia punya 2 hal. 1, karena alasan dia nggak paham. 2, dia masih perlu waktu proses. Zaman semerap, kita punya anak kecil yang belum balik, entah umur 3 tahun, dia suka-suka main di pinggir kolam, kecek sampai air, ya dah, di pinggir kolam. Padahal itu bahaya, dia enggak paham. Kita sebagai orang tua yang mengerti, bagaimana Pak? Diangkatlah anak itu supaya tidak tenggelam lagi, gitu. Menangis toh? Menangis. Biarin dia menangis karena dia itu memang belum paham kalau itu bahaya. Kadang-kadang dia suka api, lilin, mercon, gitu toh. Dia nggak sadar kalau itu bahaya. Kita orang tua yang sudah sadar, kita selamatkan walaupun dia menangis. Nanti prosesnya kalau dia sadar, oh iya, ternyata Bapak menolong saya. Nggak gitu toh akhirnya. Itulah logikanya seperti itu. Jadi wajib bagi umat Islam untuk menyempurnakan Islamnya. Otomatis bertauhid. Al-Baqarah 208. Udhulu fisilmi kafah. Jikalau sudah sempurna, mengapa berikut ayatnya Allah katakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, supaya jenengan itu tidak mudah kena gebyare dunya. Jika mudah bisa kebisikan hawa nafsu alladzi yuwaswisu fi sudurin linnas. Biar gak mudah seperti itu. 1. Nomor 2, ngalir. Yang kedua tadi apa Pak? Ini betul kula tulis, biasanya kula tulis itu tentang ini Gus, zikir supaya cepat sampai ke usulan. Oh iya. Sampeyan buka surat Al-Insan ayat 25-26. Ini terjadi pada beliau baginda Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi itu mencapai derajat maksum di sini.
Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi sampai sore, bahkan malam yang panjang, sibukkan hatimu berzikir. Titik. Berarti setiap napas. Waduh, angel Gus. Empun ngomong angel dhisik. Memang semuanya itu berawal dari susah. Susah. Tapi kalau itu nanti sudah terbiasa, dengan sendirinya tidak akan bisa putus. Boleh jasad sampean berbicara tentang urusan dunia, tapi hatimu tidak bisa lepas dari zikir. Baik dalam keadaan tidur atau tidak tidur. Waktu tidur, napas pernah berhenti? Disitulah Pak nanti terus berzikir. Itulah mencapai maksud. Yang ketiga, yang terakhir tadi apa? Isyarah. Isyarah mimpi. Mimpi apa tadi? Kami mimpi apa? Dari mimpi aja. Oh, dari mimpi. Gini Pak. Tentang mimpi, itu ada takbir ru'yah. Ya. Mimpi itu proses perjalanan ruhaniah. Dan mimpi itu ada macam dua. Ada mimpi yang susah, ada mimpi yang senang. Jenengan mimpi dikejar-kejar orang gila membawa kelewang, lari ndak? Lari nggih? Mimpi dikejar-kejar anjing sama lari ndak? Padahal mimpi. Tapi setelah bangun, walah mimpi lagi ya. Jangan main. Jangan main-main. Mimpi itu adalah gambaran proses perjalanan kita masing-masing. Dan itu punya maksud dan terjemahan masing-masing. Tergantung mimpi yang bagaimana. Ada dua mimpi orang, ahli hijab dan ahli syuhud. Niki. Ada dua mimpi seseorang, ahli hijab dan ahli syuhud. Sama dengan kita gak tidur dalam keadaan sadar. Perilaku kita ada perilaku ahli hijab dan ahli syuhud. Ahli hijab mesti gini Pak, husnul a'mali nata'iju husnil ahwal, su'ul a'mali nata'iju su'il ahwal, mingkol bin rohibin. Itu perilakunya kita ahli hijab. Segala perbuatan apapun secara fisik, baik yang disebut ibadah murni atau tidak murni, di mata Allah, mohon maaf, nggak bisa dikatakan baik. Bukan di mata manusia. Sebab gini, apik lan eleke perilaku jasmani ini itu tergantung keadaan rohani kita. Lah, keadaan rohani kita ada dua. Pertama mingkol bin rohibin, yang kedua mingkol bin zahidin. Ini hikam. Mingkol bin rohibin iku tondo ati sampen iku condong madepin nang makhluk. Kalau mingkol bin zahidin condonge hati kepada hanya pada Allah. Di sini Pak. Jadi walaupun baik di mata manusia belum tentu di mata Allah baik. Walaupun jelek di mata manusia belum tentu di mata Allah jelek. Bisa jadi di mata Allah itu baik. Walaupun di mata Allah itu baik, di mata manusia juga baik. Ada lagi yang terakhir, ada baik jelek di mata manusia, lebih-lebih di mata Allah. Mungkin kapan-kapan kita jelaskan terkait dua pandangan, 4 pandangan tadi. Ada kalanya jelek di mata manusia, di mata Allah baik. Ada baik di mata manusia, di mata Allah jelek. Ada jelek baik mata manusia ataupun di mata Allah. Ada baik di mata manusia, ada juga baik di mata Allah. Oke, terakhir ini tadi yang depan, monggo. Oke, Mike. Oke, izin. Pertanyaannya saya ilustrasikan aja Gus ya, biar maksud saya tersampaikan.
Saya itu pulang dari sini ke rumah memerlukan waktu kira-kira 2 jam. Saya mau ndak mau saya harus pakai helm karena saya yakin ada polisi. Di pertengahan jalan saya tengok-tengok memang tidak ada polisi, tapi tetap saya pakai helm karena saya tahu bahwa dia polisi sedang mengawasi saya. Lanjut perjalanan, ketemu dengan polisi dan polisi itu bertanya pada saya, kenapa kamu pakai helm? Karena saya tahu ada kamu di sini. Ketemu kamu di sini. Cuma pertanyaan saya, bagaimana caranya saya pulang dari sini ke rumah? Tetap pakai helm karena saya itu merasa bahwa polisinya itu adalah aku. Karena yang tadi jenengan ucapkan dari awal, dari pertengahan, bila nanti kita sudah game over dan belum menemukan akunya itu, kita tidak bisa ditolong. Yang saya khawatirkan sampai saya mati saya tidak ketemu dengan kata la ilaha illa ana. Yang saya khawatirkan itu, saya mohon kalau memang ada caranya, mohon Gus bisa membantu saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang awal proses kita merasa selalu diawasi Allah. Untuk selalu diawasi Allah, jenengan tidak boleh melepaskan la ilaha illa anta. Hati, bukan dibaca, tapi dirasa, muncul rasa keakuan Allah. Bahwasannya yang segala-galanya. Lah, bagaimana caranya secara spesifik atau secara cepat muncul keakuan diri sebagai Allah, bukan keakuan diri sebagai manusia. Mudah. Jatuhlah kau dari langit ke bawah. Sampean turuno dari langit, dari gedung sab itu ngerutuh bisa. Dan atau sampai naik dari gedung ke atas bisa. Tapi lebih cepat jenengan jatuh ke atas, turun ke bawah. Piye carane? Iki nek didengarkan kaum syariat munting, Pak. Akhirnya menuduh Syekh Siti Jenar. Padahal sebelum saya ngomong, ada dasar dulu. Buka surat Al-Anbiya ayat 25. Muhammad tidak akan dijadikan sebagai utusan manakala beliau tidak menjelaskan la ilaha illa ana. Titik. Artinya, dengan adanya surat Al-Anbiya ayat 25, itu menunjukkan bahwasannya Muhammad ibnu Abdillah itu waktu zaman dulu menjelaskan terhadap sahabat tentang kedudukan illa ana. Bagaimana caranya? Sampai harus memakai sistem majedubun. Bagaimana sistem majedubun? Gini. Dalam hati sampean jangan menyebut aku makhluk. Sebutan aku Allah urip. Ini majedubun. Kalau wasilun, mohon maaf, proses fanakno keakuan dirimu lewat rasa, setelah itu akan muncul nyatanya akunya Allah pun. Niku carane. Tinggal pilih yang mana, monggo. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, semoga ilmu apa yang sudah Allah terangkan pada kita menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat terhadap perjalanan hidup dan kehidupan kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Allahumma ya Fattahu ya Alim, iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa ma'rifatika wa ilaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rasyid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumbertebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau menekankan pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa memberi manfaat dan membawa keberkahan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.